Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang time value of money, khususnya adalah present value dan future value. Jadi, konsep future value dan present value akan sangat relevan dalam analisis investasi. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana aplikasinya dari present value dan future value ini. Baik, kita akan lihat contoh sederhana dari suatu investasi. Misalnya Agus saat ini mempunyai uang Rp1.000. Ketika diinvestasikan dengan imbal hasil 10% untuk 1 tahun, maka 1 tahun lagi uang Agus akan menjadi 1.100. Uang 1.000 ini kita sebut dengan present value, uang 1.100 tahun lagi kita sebut dengan future value. PV untuk present value, FV untuk future value. Jadi rate of return tingkat R yang kita gunakan adalah 10% dengan N atau tahun sama dengan 1 tahun. Hasil investasi selalu bicara masa depan. Jadi terkait dengan future value. Future value sama dengan present value kali 1 plus R pangkat N. Jadi 1.100 sama dengan 1.000 dikalikan 1 plus 10% pangkat 1. Sementara itu, pengorbanan atau investasinya sendiri selalu terjadi pada saat ini atau present value. Nah, present value kita balik dari future value, sehingga rumusnya adalah future value kali 1 per 1 plus R pangkat N. Dalam contoh ini, Rp1.000 sama dengan 1.100 dikalikan 1 per 1 plus 10% pangkat N. N-nya sama dengan 1. Nah, 10% ini kita sebut dengan discount rate. Jadi 1.100 kita diskon 10% untuk 1 tahun menjadi Rp1.000 present value. Jadi kita lihat di sini present value dan future value sekali lagi. Present value sama dengan future value kali 1 per 1 plus R pangkat N. Saya tekankan present value karena dalam analisis investasi kita sering menggunakan konsep present value. Investasi ini adalah kegiatan yang mengorbankan uang saat ini atau sekarang atau present. Harapannya memperoleh hasil di waktu yang akan datang. Jadi kita bicara tentang risiko dari suatu arus kas. Mengorbankan arus kas saat ini berharap memperoleh arus kas di waktu yang akan datang. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan ada 2 jenis arus kas. Arus kas saat ini yaitu pengeluaran investasinya, dan yang kedua adalah arus kas yang diharapkan atau di masa depan atau future value. Karena ada 2 arus kas, untuk membandingkan kita akan membawa ke masa yang sama, yaitu ke masa sekarang, sehingga arus kas yang akan datang kita present value-kan. Dengan cara demikian, maka satuan waktunya menjadi sama antara investasi dan arus kas dari hasil investasi tersebut. Semua prediksi dalam analisis investasi merupakan future value, jadi sekali lagi perlu di present value-kan. Kemudian tentang discount rate dan diskon faktor. Rp1.000 persen value ini sama dengan 1.100 dikalikan 1 per 1 plus 10% pangkat 1. 10% ini kita sebut dengan discount rate. Rate untuk mendiskon. Di masa lalu kita melihat bahwa terdapat namanya tabel present value. Tabel itulah nilai present value dari Rp1 untuk setiap tahun tertentu dan setiap rate tertentu. Nah, kalau 1 dibagi dengan 1 plus R, dalam hal ini 10%,
di pangkat 1 itu akan sama dengan 0,9091. Nah, 0,9091 kita sebut dengan diskon faktor. Jadi konversi dari angka pangkat yang sebelumnya. Inilah tabel present value yang dulu sering kita gunakan sebagai alat analisis untuk investasi, di mana bagian atasnya adalah persen rate yang kita gunakan, bagian kirinya, paling kiri adalah periode N1 sampai dengan N10. Jadi pada contoh ini dengan R, diskon rate 8%, maka diskon faktor tahun pertama adalah 0,9259 dan seterusnya. Kemudian tabel B. Suatu arus kas kadang-kadang sama dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa menggunakan tabel yang sifatnya kumulatif. Jadi misalkan kalau 8% tadi kumulatif untuk 2 tahun, jadi N sama dengan 2, nilainya akan setara dengan 1,7833 dan seterusnya. Jadi tabel B lah untuk arus kas yang sama dan bersifat kumulatif. Untuk aplikasi konsep present value bisa dilakukan untuk analisis investasi yang berbasis arus kas, yaitu net present value, IRR, discounted payback, dan yang lainnya. Sementara untuk valuasi, kita mengenal dividend discount model, free cash flow to firm, dan free cash flow to equity. Dan untuk accounting, kita mengenal fair value accounting seperti sewa yang menggunakan present value. Kita ke contoh aplikasi di sini. Ada tabel dari suatu prediksi investasi, di mana tahun ke-0 adalah tahun investasinya minus 300 arus kasnya, kemudian 120.000 sekian sampai dengan tahun keempat, dan tahun terakhir, tahun kelima, ada sejumlah 120 sekian ditambah 60, yaitu nilai sisa menjadi 180. Jadi inilah arus kas dari investasi tersebut. Nah, kita lihat di sini ada present value dari investasinya dan ada future value tahun 1 sampai dengan tahun ke-5. Kalau kita mau menghitung net present value, maka kita perlu menggunakan beberapa elemen. Jadi yang pertama adalah kita menggunakan discount rate, itu 20%. Jadi dalam contoh ini kita gunakan 20%. Angka 20% kita gunakan untuk membuat diskon faktor, yaitu yang di baris ke-11, angkanya 1 untuk tahun ke-0, 0,83 sekian untuk tahun pertama, dan seterusnya. Itulah diskon faktor. Kemudian, ketika kita menggunakan Excel, kita juga bisa langsung menghitung net present value dengan mengalamatkan tingkat rate yang kita gunakan dan arus kas yang dituju. Demikian kalau kita menggunakan rumus Excel secara singkat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.